Ini hadis riwayat Muslim. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya ada orang-orang yang hari ini dia tidak menyadari bahwa selayaknya mulai dari matahari terbit sampai kembali terbit seharusnya dia memperbanyak kalimah ini. Tidak mau menyibukkan dirinya dengan perkataan ini. Lalu Nabi sambung, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama' wal ard. Kalau engkau mengucapkan subhanallah walhamdulillah, dua kalimah zikir ini, maka beratnya, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi. Ini yang ke Nabi. Dan ini hadis sahih riwayat Muslim yang tidak ada bantahan. Nabi tidak pernah berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat subuh yang datang karena Allah, dan mudah-mudahan Allah balas setiap langkah dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan menyambung pembahasan kita, yaitu tentang amalan-amalan yang ringan tapi berpahala besar. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah menjelaskan amalan pertama yang ringan dilakukan tapi pahalanya luar biasa besarnya, yaitu mendoakan kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Mendoakan saudara yang seiman, walaupun mereka tidak tahu, walaupun mereka tidak sadar sedang kita doakan, tapi seluruh doa yang kita sampaikan kepada semua mereka dengan jumlah yang tidak terbatas, maka doa itu disahut oleh malaikat, amin walaka bimislin. Semoga Allah kabulkan dan engkau pun mendapatkan sama seperti yang engkau doakan. Jadi maksudnya kalau 1000 orang kita doakan dengan kebaikan, maka kebaikan itu, 1000 kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ada 10 juta orang kita doakan, maka semua kebaikan 10 juta orang itu akan kembali kepada kita. Nah, ini yang perlu sering-sering dibiasakan, yaitu mendoakan
kaum muslimin dan muslimat. Maka doa itu hendaknya dijadikan doa yang umum. Dijadikan doa yang umum. Itu lebih baik. Baik, kita lanjutkan amalan kedua yang menyebabkan pahala besar padahal amalannya ringan, tidak membebankan hidup, tidak melukai tubuh, tidak membuat lelah bibir, yaitu amalan kedua adalah perbanyaklah berzikir, menyebut-nyebut nama Allah. Ini hanya amalan berada di dua anggota tubuh, yaitu lisan dan hati. Lisan yang menyebut, lalu kemudian hati yang bertafakkur atau memikirkan apa yang disebut oleh lisan. Hanya dengan beberapa kalimah, tapi kita tidak sadar bahwa kalimah yang kita keluarkan itu benar-benar dihargai Allah dengan pahala yang berlimpah. Setiap kalimah mengenang-enang, memikirkan, bertadabbur, bertafakkur, itu semua adalah bahagian daripada memuji-muji Allah. Dan Allah senang sekali dengan hamba yang memujinya. Senang sekali. Senangnya Allah bukan karena Allah butuh pujian, karena Allah tidak butuh pujian. Allah sudah maha tinggi, maha kaya, maha segala-gala. Allah tidak butuh pujian kita. Jadi kenapa Allah senang sekali kalau hamba menyebut-nyebut, menyanjung-nyanjung dirinya? Itu cuma karena dengan begitu kita telah menyatakan diri kita bahwa kita hamba, akulah hamba, engkaulah Tuhan. Bagi Allah sudah cukup. Bagi Allah sudah cukup seseorang menyatakan dirinya hamba dan dia tahu siapa Tuhannya. Itu yang disukai Allah. Jadi bahasa gedanya saya kata pero ke menteng bahwa iro ke hamba, long Tuhannya kasih bagi Allah. Karena Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Di dunia saja, Pak, kita ini kalau berhadapan dengan orang yang super kaya, maka dengan hanya menyanjung-nyanjungnya saja, hanya dengan pegaron ke iron lah, yang palingnya, paling jih, kita hanya menyanjung-nyanjungnya, mengatakan engkaulah, kalau tidak ada engkau mungkin Lok Semawe ini tidak ada yang buat begini. Kita sanjung-sanjung saja, Pak. Yang sekali sanjung kita pulang dengan 500,000, 1 juta, padahal tidak kerja apa-apa. Dia senang sekali asal sudah kita sanjung, apalagi kita sanjung di depan umum. Itu senang sekali, berapa puluh juta keluar pun tak peduli. Itu baru manusia yang tiada harta, tiada daya, dan tiada upaya. Dia butuh sanjungan kita, tapi hatinya luluh ketika mendengarkan sanjungan. Allah tidak butuh sanjungan kita, tapi Allah cuma ingin tahu engkau merasa dirimu hamba atau tidak. Maka hamba itu menyanjung-nyanjung tuannya. Hamba itu menyanjung-nyanjung Allah. Maka setiap kalimat yang dikeluarkan hamba berbentuk-bentuk pujian kepada Allah dalam berbagai model, maka dia telah dihargai Allah dengan penghargaan yang banyak. Ini amalannya ringan sekali, sambil duduk. Allazina yazkurunallaha qiyama, sambil berdiri. Wa qu'udan, sambil duduk. Wa ala junubihim, sambil berbaring. Semua diterima Allah. Kita berdiri menunggu bus, terucap kalimah-kalimah mau nyanjung Allah, itu pun dihargai Allah. Kita sambil duduk, mungkin kita tidak harus di masjid, kita duduk, kita sebut-sebut nama Allah, Allah hargai. Kita sambil berbaring pun Allah hargai.
Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu dahsyatnya amalan zikir, makanya salah satu yang amalan ringan tapi besar pahalanya adalah zikir. Sebagai contoh, nah ini beberapa hadis Nabi yang sahih menyebutkan begitu dahsyatnya pahala zikir. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, ketika aku mengucapkan subhanallah, yaitu maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Apa yang terjadi? Ahabbu ilayya mimma tala'an alaihi syam. Kalimah tadi lebih kucintai dan lebih dicintai Allah daripada terbitnya matahari. Bapak Ibu, kita hari-hari menunggu matahari terbit. Saking besarnya manfaat matahari terbit, dia menjadi salah satu sumber kehidupan manusia. Orang menunggu. Hari-hari berputar, itu karena disebabkan perputaran matahari. Muncullah siang. Lalu ketika dia terbenam, muncullah malam. Dan kita mulai beramal di dalamnya. Kata Rasulullah, yang lebih kusukai daripada menunggu matahari terbit, atau yang terkena sinarnya, karena semua kita ini mendapatkan manfaat daripada matahari. Semua mendapatkan manfaat, tumbuhan, hewan. Tapi sungguh manfaat itu kalah kemuliaannya dengan sebutan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bayangkan manfaat dari seluruh dunia yang diberikan oleh matahari itu kalah dengan kalimah yang kita sebutkan tadi. Ini hadis riwayat Muslim. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya ada orang-orang yang hari ini dia tidak menyadari bahwa selayaknya mulai dari matahari terbit sampai kembali terbit, seharusnya dia memperbanyak kalimah ini. Ini baru satu model. Dalam hadis yang lain dari juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala," barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi siapa yang mengucapkan kalimat ini fi yaumin mi'ata marrah, kalau dia ucapkan dalam sehari 100 kali, kanat lahu adlu 10 riqab, maka pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, selain daripada itu Allah tambahkan lagi, apa dia? Dicatatkan pahala untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, lalu dihapuskan oleh Allah 100 keburukannya. 100 keburukannya dihapuskan Allah. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu zalik, lalu Allah jamin dia tidak akan mampu diperdayakan oleh syaitan di hari itu. Di hari dia ucapkan kalimah tadi 100 kali, dia tidak akan mampu dijatuhkan, diajak, diperangkap, dijebak dengan maksiat oleh syaitan manapun, tidak akan mampu. Hatta yumsi, kalau dia ucapkan pagi, maka terus diberikan Allah pahala-pahala kebaikan itu sampai datangnya petang. Nanti kalau dia ucapkan petang, terus Allah sambung lagi sampai datangnya pagi. Walam ya'ti ahadun afdal mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksar min zalik. Lalu Nabi sambung, tidak ada orang yang bisa melebihi amal itu, yaitu mengucapkan kalimah tadi 100 kali. Tidak ada yang bisa melebihinya, kecuali orang-orang yang mengucapkannya lebih daripada 100 kali. Jadi baru bisa dikalahkan amal itu kalau ada yang mengucapkannya
150 kali, 200 kali. Lalu kemudian Nabi sambung, wa man qala subhanallah wa bihamdihi, dan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, subhanallah wa bihamdihi, kalau diucapkan dalam sehari 100 kali, maka huttat khatayahu walau kanat zabadal bahr, Allah hapuskan semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jemaah melakukan Allah, ini hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan hanya dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Tapi Masya Allah, 10 budak, itu satu budaknya berapa? Jual beli budak di masa lalu Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu lagi harga motor je no. Seperti harga mobil hari ini Pak, budak itu. Ini kalau Bapak punya Expander, Pajero, nah itu harga budak. Tergantung kalau budaknya berkualitas, masih kuat, sanggup kerja, itu lebih mahal. Karena budak dulu diperjualbelikan, itu diletakkan harga di dadanya. Jadi orang pilih, lihat tangan, lihat tulangnya. Ini harga budak itu ratusan juta. 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya tadi diucapkan dalam sehari, maka dia seperti mendapatkan pahala membebaskan 10 budak. Berarti seperti kita menghabiskan dana untuk bersedekah, yaitu sekitar, kalau anggaplah 300 juta per budak, maka kita dapat sekitar berapa kali 10? 3M. Betul 3M. Bayangkan dalam sehari, subhanallah. Orang tak sadar. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang tak mau. Orang lebih galak apa? Empep-pep. Jadi kalimah-kalimah yang baik ini tak diucapkan. Padahal Nabi sudah memberitahu rahasia-rahasia yang diberikan Allah. Maka ketika nanti kita ditutup mulut oleh Allah dengan datangnya malaikat maut, bahkan sebelum datangnya kita koma, bibir kita stroke, tidak mampu mengucapkan lagi, di saat itu baru penyesalan datang. Baru kemudian kita berharap-harap, ya Allah, kenapa kalimah ini pun tak sanggup lagi. Tapi ketika di dunia masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita tidak banyak menyebut-nyebut Allah. Bahkan hari ini orang-orang bahkan menyebut-nyebut, menyanjung-nyanjung manusia yang dipuja-pujinya. Ini tahun-tahun politik, orang menyebut-nyebut tentang siapa calon presiden yang disukainya. Tapi Allah yang maha sempurna, Allah yang menyelamatkan kita, dia tidak pernah puji. Ini model yang kedua. Di antara contoh yang ketiga, Rasulullah mengatakan, ini hadis dari Abu Malik Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bahagian atau setengah daripada iman. Nah, ini hadis yang benarnya, bahwa at-tahur, bersuci adalah bahagian daripada iman. Maksudnya, tidak sah salat tanpa bersuci, tidak sah ibadah tanpa bersuci. Jadi kalau Bapak ditanya orang, mana hadis tentang kebersihan bahagian daripada iman? Tidak ada, Pak. Itu kita sudah mengalami kesalahan ketika mengira kalimat an-nadhafatu minal iman kita anggap hadis. Tidak ada hadis yang berbunyi begitu. Tidak ada hadis yang berbunyi kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Tapi ini lebih kepada sebuah ungkapan. Menyonayangkan hadisnya hadis palsu. Dan tidak ditemukan, Pak. Di dalam kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya. Di dalam kitab kumpulan hadis palsu pun tidak ditemukan. Jadi itu bukan bunyi hadis. Walaupun maknanya benar. Yang ada adalah kalimat ini. At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu bahagian daripada iman. Di orang katanya, ada tak cek. Yang penting ada dengar. Ada ustaz tu bilang, ada tengku tu bilang, tahambur laju. Ada hadis Nabi. An-nadhafatu minal iman. Kita tidak pernah ngecek itu hadis atau bukan. Itu bukan hadis. Itu hanya ungkapan. Kemudian dianggap hadis oleh orang yang tidak mengetahuinya.
Lalu kemudian Rasulullah sambung, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ketahuilah, kata Rasulullah, kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini janji Nabi, Pak. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Sedangkan kita berhadapan dengan Allah dengan timbangan. Allah mengatakan apa? Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang-orang yang penuh timbangannya, berat sekali timbangannya, maka dia akan dimasukkan ke tempat yang diridainya, yaitu surga. Bagaimana cara memenuhi timbangan? Mudah. Yaitu sering-sering ucapkan kalimah alhamdulillah. Ringan sekali, Pak, Masya Allah. Sambil duduk, alhamdulillah. Ya, ada semayang, ini alhamdulillah, dah peluh dia ke? Ada 5 kali salat, 33 kali 5. Ya. Itu berapa banyak sudah timbangan dipenuhi dengan kalimah alhamdulillah. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala senang hamba habis makan alhamdulillah. Habis mengalami suatu musibah lalu dia terhindar, dia ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Masya Allah, kalimah itu memenuhi timbangan kita. Ini yang orang kadang-kadang tidak mau menyibukkan dirinya dengan perkataan ini. Lalu Nabi sambung, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama' wal ard. Kalau engkau mengucapkan subhanallah walhamdulillah, 2 kalimah zikir ini, maka beratnya, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi. Ini yang ke Nabi, Pak. Dan ini hadis sahih riwayat Muslim yang tidak ada bantahan. Nabi tak pernah berbohong. Maka kalimat ini subhanallah wa bi walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Bayangkan betapa besarnya penghargaan Allah di atas zikir-zikir ini. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali. Nanti dalam hadis yang lain kata Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan. Ada 2 kalimat yang ringan di bibir. Saqilatani fil mizan, tapi berat sekali di timbangan. Apa dia? Yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu berat sekali di timbangan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Rasulullah, ayu ajizu ahadukum ayyaksiba min kulli yaumin alfa hasanah. Sanggupkah kalian setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Fas'alahu sa'il min julasahi kaifa yaksib alfa hasanah. Bagaimana kami bisa mendapat 1000 kebaikan dalam sehari, ya Rasulullah? Qala yusabbihu min mi'ata tasbihah fayaktub lahu alfa hasanah aw yahudda anhu alfa khati'ah. Ucapkanlah setiap hari, ucapkanlah setiap hari 100 kali tasbih, maka Allah berikan engkau 1000 kebaikan dan dihapuskan dosamu 1000 dosa kecil. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, kalimah subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu naqlah fil jannah. Barang siapa yang di dalam dunianya dia mengucapkan kalimah subhanallah wa bihamdih, 1 kali dia ucap, 1 pohon kurma Allah tumbuhkan di surga. 1 dia ucap, 1 pohon kurma. Maka kita ucap subhanallah bihamdih. Kaiti mau bak kurma apa di surga. Ini hadis dengan derajat hasan dari Tirmizi. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka orang kadang-kadang hari ini bercocok tanam di sawahnya. Dia perlu bibit. Setelah itu dia perlu terjun langsung ke tanah yang becek. Lalu dia tanamkan. Lalu kemudian tidak ada jaminan tumbuh. Sekali diberi banjir oleh Allah habis segala-gala. Atau tidak diberikan hujan lalu keringlah dia. Atau ada yang gagal panen hanya gara-gara urusan terlambat kasih pupuk. Macam model Pak, usaha kita berbulan-bulan belum tentu mendapatkan hasil. Tapi dengan kalimah subhanallah bihamdih, 1 kalimah, tidak perlu tanam kurma, tidak perlu cari bibitnya, tidak perlu siram, cukup kalimah itu, maka dia menjadi kapling kebun kita di surga Allah. Maka orang yang sering berzikir, begitu masuk surga, Allah nampakkan ini kebunmu. Dari mana tumbuhnya? Dari zikir-zikir kalimah subhanallah wa bihamdih. Ini semua hadis-hadis yang kuat.
Jadi jemaah melakukan Allah dari banyak sekali. Jadi kita tidak sebutkan karena tidak cukup waktu saking banyaknya kemuliaan orang berzikir. Tapi intinya adalah jangan lewatkan bibir kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Perbanyaklah menyebut-nyebut Allah. Kita ini kadang-kadang tidak terbiasa bibir dengan menyebut Allah karena tidak dibiasakan dari kecil. Kita lalu menganggap remeh kalimah-kalimah yang ringan. Padahal dia berat sekali di timbangan. Cuma Allah tak nampakkan di dunia. Karena kalau Allah berikan di dunia, tak cukup tempat kita untuk menampung pahala zikir kita. Pak, kenapa dua? Kalau seandainya kita ucap sekali, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, diberikan pahala. Ya, seperti membebaskan 10 budak tadi. Satu budak 300 juta, berarti 10 budak 3M. Di mana kita mau taruh? Ya. Kalau setiap hari kita ucapkan itu, diberikan ini, diberikan itu, garasi kita cuma cukup untuk satu Suprafit dengan satu NMAX. Tak cukup. Mau beli kebun di mana untuk meletakkan gudang pahala kita? Maka Allah tak berikan di dunia. Hana gebi. Tapi yakinlah Allah tidak akan melanggar janji. Maka salah satu orang yang paling banyak keselamatan di akhirat adalah orang yang sering berzikir di dunia. Maka jemaah melakukan Allah, jangan bosan-bosan berzikir kapanpun, dimanapun. Ucapkanlah nama Allah, pujilah, kemudian berikanlah yang terbaik kepada keluarga kita dengan mengajarkan zikir-zikir ini insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.